Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 18 Agustus 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Kita diingatkan bahwa tidak ada jalan pintas menuju kerajaan surga. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa tidak ada jalan pintas kalau mau masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan, bantulah kami agar kami selalu sadar dan tekun, sabar dan tekun mengikuti perintah-Mu. Semoga kami selalu merangkul Engkau dalam hidup harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah tidak ada jalan pintas menuju kerajaan surga. Pada suatu sore, seorang bapa merasa sangat kecewa dan melampiaskan kemarahannya kepada seorang pastor karena calonnya kalah pada waktu pilkada. Kata sang bapa, "Saya sudah beri uang kepada pastor untuk mendoakan calon saya, tetapi calon saya kalah. Pastor pasti tidak berdoa, uang saya hilang percuma." Mendengar ocehan si bapak ini, sang pastor tersenyum. Dia mengira bahwa dengan memberi intensi kepada pastor untuk mendoakan seseorang, maka intensinya akan langsung dikabulkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa yang mengabulkan doa itu bukanlah seorang pastor. Pastor paling bisa mendoakan intensi seseorang, tetapi yang menjawab semua doa kita bukanlah pastor, tetapi Tuhan sendiri. Yang pasti Tuhan selalu mengabulkan semua doa dari mereka yang berkehendak baik. Tetapi apakah jawaban Tuhan sesuai dengan rencana dan intensi kita? Itu sangat tergantung pada Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi manusia. Tetapi terkadang jawaban Tuhan tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi itu tidak berarti bahwa jawaban Tuhan sama sekali tidak berguna bagi manusia.
Tuhan selalu memberi jawaban yang sesuai dengan kebutuhan dari yang memintanya. Hanya terkadang manusia tidak memahaminya. Tetapi dalam proses sesudah melewati waktu cukup lama, kita akan menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan punya visi yang sangat jauh daripada visi dan pikiran kita. Tidak ada jalan pintas untuk mendapat sesuatu dari Tuhan. Manusia harus berusaha dan bekerja keras untuk mendapatinya. Karena itu dari pihak orang yang meminta, sangat diharapkan supaya selalu sabar, tekun, dan siap berkorban. Hari ini Yesus mengingatkan para muridnya bahwa sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk kerajaan surga. Apa yang membuat orang kaya sukar sekali masuk ke dalam kerajaan surga? Apakah semua orang kaya akan mengalami hal yang sama? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, orang kaya yang selalu merangkul Tuhan dalam kehidupan hariannya pasti selalu mendapat berkat dari Tuhan. Yang membuat orang kaya sukar sekali masuk kerajaan surga adalah karena hatinya selalu melekat pada harta kekayaannya. Karena di mana hatinya berada, maka pikiran dan perhatiannya pun akan berpusat ke sana. Ada beberapa orang kaya yang saya kenal. Mereka selalu menganggap bahwa kekayaan yang mereka miliki sesungguhnya adalah berkat Tuhan. Sebagai tanggapan atas kebaikan Tuhan, mereka selalu memberi sumbangan, baik kepada gereja maupun membiayai sekolah anak-anak orang miskin. Semakin mereka melakukan banyak karya sosial, Tuhan semakin memberkati mereka. Sebaliknya, ada orang kaya yang sama sekali menganggap kekayaannya adalah hasil jerih payah mereka semata. Mereka mengumpulkan banyak kekayaan dan kekayaan itu digunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Mereka gunakan kekayaannya untuk bersiar keliling dunia, membeli mobil yang mahal-mahal, mendirikan villa yang mahal, dan lain-lain. Hati dan pikiran mereka selalu pada kekayaan mereka. Hidupnya sungguh tergantung pada kekayaannya. Kalau mereka sakit, akan mencari dokter yang paling hebat di dunia ini. Tuhan sudah tidak ada dalam pikiran dan hati mereka. Bagi orang semacam ini, sangat sukar untuk masuk ke dalam surga. Tuhan sudah tidak ada tempat di dalam diri mereka. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kaya atau miskin, kita semua adalah milik Tuhan. Kita berdoa semoga kita selalu merangkul Tuhan dalam hidup harian kita. Bersabarlah selalu di saat doa kita dirasa belum terjawab oleh Tuhan. Tidak ada jalan pintas untuk masuk surga. Surga akan diperoleh berkat kerja keras dan ketekunan kita. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini. Secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.